Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan keadaan di dunia bawah Elbaf, di mana di sana ada Loki, trio monster, dan juga New Bajak Laut Giant Warrior. Pertarungan antara Luffy, Zoro, dan Sanji melawan Loki berlangsung cukup sengit, sehingga borgol batu laut di kaki kiri Loki mulai rusak dan sebentar lagi akan hancur. Loki memang merencanakan semua ini karena percuma saja jika meminta mereka melepasnya. Jadi dia menggunakan dampak pertarungan yang besar itu untuk sedikit demi sedikit menghancurkan borgol di kakinya itu. Kini, borgol itu pun sudah terlepas, dan hal itu membuat sang pangeran tersebut bisa bergerak dengan leluasa. Namun, Loki tidak melanjutkan pertarungan, melainkan dia memilih untuk bergerak dengan cepat dan pergi dari sana. Alasannya karena Loki harus buru-buru mencari dan membalas dendam kepada para ksatria suci. Bila kita ingat kembali, perbuatan mereka kepada Loki beberapa waktu yang lalu memang sangat keterlaluan. Gunko menghajar Loki habis-habisan ketika dia sedang dalam keadaan terantai. Loki hanya bisa menerima semua serangan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Shamrock juga menyerang Loki dengan pedang Cerberus, membuatnya mengalami luka yang sangat menyakitkan. Bahkan para hewan buas yang dianggap teman oleh Loki pun semuanya dihabisi oleh para ksatria suci itu, sehingga membuat Loki menjadi marah besar. Jadi wajar bila Loki meninggalkan trio monster dan memilih untuk memprioritaskan pembalasan dendam kepada ksatria suci. Karena justru notabene Luffy dan kawan-kawan itu adalah pihak baik yang telah membebaskan Loki. Jadi tak ada alasan untuk Loki bertarung lebih jauh melawan mereka. Pihak yang benar-benar harus dihabisi adalah para ksatria suci. Shamrock memang sudah tidak ada lagi di sana, hanya tersisa Gunko dan juga dua ksatria suci yang baru datang, yaitu Somers dan Gillingham. Meski Somers dan Gillingham tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan Gunko dan Shamrock kemarin, tapi mereka juga akan ikut dibantai oleh Loki karena mereka sama-sama seorang ksatria suci. Ketika Loki melarikan diri dari dunia bawah, tentu Luffy dan yang lain langsung mengejarnya. Loki pun bilang bahwa dia harus menunda dulu pertarungan dengan mereka. Jika mereka masih ingin bertarung nanti, maka Loki akan melayaninya. Loki juga sebenarnya masih kesal kepada Zoro, karena dalam 2 chapter lalu Zoro menendang luka Loki untuk memastikan itu luka asli atau tidak. Tapi rasa kesal Loki terhadap ksatria suci jauh lebih besar dibanding kepada Zoro, sehingga untuk sekarang dia harus mencari mereka dulu. Walau Loki memiliki ukuran tubuh yang sangat masif, tapi dia bisa bergerak dengan sangat cepat dan juga lincah. Ketika dikejar oleh trio monster, Loki juga tidak sekedar berlari dengan cara biasa, melainkan dia berkali-kali mendatangkan petir sehingga lingkungan sekitar mengalami kehancuran, dan itu mempersulit pengejaran yang dilakukan oleh Luffy dan kawan-kawan. Hajurin dan para kru juga ikut mengejar walau mereka tertinggal cukup jauh. Hajurin sangat panik karena jika Loki sampai ke dunia matahari, maka entah kekacauan apa yang akan dia timbulkan. Beralih ke tempat ksatria suci di dekat sekolah Walrus, Koper Gaban sudah ada di sana. Namun ksatria suci yang ada di sana tinggal Gunko dan Somers saja, karena Gillingham sudah pergi untuk mengecek para murid yang tadinya berjalan sambil tidur, sebab dia merasakan bahwa murid-murid itu telah dibuat sadar oleh seseorang. Orang yang sudah membuat para murid itu tersadar adalah Brook. Sang musisi bajak laut topi jerami itu ditugaskan oleh Robin untuk mencari anak-anak raksasa dan menyadarkan mereka dengan kemampuan hipnosisnya. Ketika Gillingham menemukan Gunko dan para murid, Jinbei muncul lalu menghadapi ksatria suci itu, sehingga Brook bisa membawa kembali para murid ke dalam sekolah dengan aman. Di sana, Somers bilang bahwa Gillingham tampaknya mendapat masalah karena belum juga kembali, sehingga dia meminta Gunko untuk mengecek keadaan di sana. Somers berkata, biar dia saja yang menghadapi Koper Gaban. Somers juga ingin Gunko melaporkan hal tersebut kepada para Gorosei dan mengkonfirmasi bahwa rumor soal Koper Gaban ada di Elbaf ternyata memang benar, dan saat ini Somers sedang menghadapinya. Gunko pun segera pergi ke area sekolah Walrus dan Somers berduel melawan Gaban. Somers sempat mencoba menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk mengubah ketakutan Gaban menjadi nyata. Namun karena Gaban tidak takut apapun, maka kekuatan Somers pun tidak berfungsi. Jadi pada akhirnya Somers harus bertarung menggunakan senjata untuk melawan Gaban. Di sana, Somers mengeluarkan berbagai teknik tebasan kuat memakai pedang miliknya, sehingga beberapa ranting pohon berukuran besar yang ada di sana langsung menjadi putus. Namun Gaban dengan gesit mampu menghindari semua serangan itu. Kemudian Gaban membalas menyerang dengan tebasan yang lebih kuat memakai kedua kapaknya, yang mengakibatkan bukan hanya ranting saja yang putus, tapi beberapa batang pohon besar pun tertebas dan pohon-pohon itu menjadi tumbang. Jadi di sini kalau dari segi kekuatan bersenjata, daya hancur serangan Gaban lebih unggul daripada Somers. Ini memang wajar karena Gaban bukan seorang
pengguna buah iblis, sehingga kemampuan bersenjatanya sudah sangat terasah, sedangkan Somers terlalu sering mengandalkan buah iblisnya, sehingga kemampuan berpedangnya masih di bawah Gaba. Somers bilang kemampuan Gaban masih tetap mengerikan walau di usia yang sudah tua. Sambil mereka bertarung, Gaban bertanya apa tujuan kesatria suci di Elbaf. Somers menanggapinya dengan berkata bahwa dia tidak perlu menjawab, sebab itu bukan urusan Gaban. Karena Somers tahu dia tidak akan menang jika hanya mengandalkan senjata saja, dia pun mulai memanggil monster-monster yang sudah dia bangkitkan dari ketakutan anak-anak di Elbaf. Monster Black Nika yang sudah dikalahkan beberapa waktu yang lalu, kini bangkit kembali. Ditambah ada beberapa monster lagi yang mulai dibangkitkan oleh Somers, karena rupanya ada beberapa monster yang sengaja dia simpan untuk dipakai pada saat-saat yang diperlukan seperti sekarang ini. Melihat para monster itu muncul, membuat Gaban segera bersiap untuk bertarung dengan lebih serius. Gaban berkata, sudah lama sekali dia tidak mengamuk. Somers pun bisa merasakan adanya pancaran haki yang luar biasa dari Skoper Gaban. Bahkan para raksasa yang sedang melawan monster-monster di tengah hutan pun bisa merasakan haki itu, sehingga membuat mereka langsung bertanya-tanya. Namun Saul sudah tahu bahwa itu adalah haki dari Skoper Gaban. Dia pun tersenyum dan bilang, akhirnya orang itu turun tangan. Ripley dan Frankie juga sudah berada di hutan dekat sekolah Walrus. Frankie bertanya-tanya siapa yang mengeluarkan haki sebesar itu. Ripley dengan bangga menjawab, sudah pasti haki tersebut adalah milik Gaban. Menurut Ripley, jika Gaban sudah ikut campur dalam masalah ini, maka tak akan ada ampun lagi bagi para musuh. Jadi sang raksasa wanita itu sangat mempercayai kekuatan hebat yang Gaban miliki. Sementara itu, Gunko yang sedang mencari Gillingham menghubungi Mary Joyce untuk memberi laporan. Dia berbicara dengan para Gorosei dan bilang bahwa ternyata benar Skoper Gaban ada di Pulau Elbaf dan dia mulai mengganggu misi mereka di sana. Gorosei pun terkejut dan bilang ternyata rumor itu memang benar. Saat ini di ruangan Gorosei hanya ada 4 Gorosei saja, sebab Galing sedang pergi bersama Shamrock untuk melawan pasukan revolusi. Nusjiro lalu bertanya bagaimana keadaan sekarang. Gunko bilang Somers saat ini sedang melawan Gaban. Jupiter yang mendengar itu pun bilang dia tahu bahwa Somers memang kuat, tapi kekuatannya tak akan mampu untuk menghadapi orang seperti Gaban. Akhirnya, para Gorosei sepakat untuk memberi Gunko izin memanggil kesatria suci lain lagi datang ke Pulau Elbaf. Gunko yang sedang mencari Gillingham pun langsung menunda dulu pencarian itu. Dia berhenti di tempat kosong dan mengelurkan tangannya sehingga tercipta lingkaran sihir yang baru. Petir hitam besar menyambar lingkaran sihir tersebut dan muncul seorang kesatria suci. Gaban yang saat ini sedang bertarung melawan Somers pun bisa merasakan hal tersebut. Gaban pun bilang dia akan menyelesaikan pertarungan dengan cepat dan memburu mereka semua. Somers lalu berkata, coba saja kalau bisa. Memang Somers saat ini sedang dalam keadaan terdesak, namun dia masih punya tenaga untuk melanjutkan pertarungan. Ditambah dengan kesatria suci lain yang baru datang, menurut Somers situasi itu mulai menguntungkan dirinya. Kemudian, cerita kembali memperlihatkan Loki. Dia bisa merasakan adanya haki yang aneh di dekat sekolah Walrus, karena tadi Gunko menciptakan lingkaran sihir untuk memanggil rekan kesatria suci. Loki pun menduga itu haki dari musuh yang sedang dia cari-cari. Loki lalu mencari kapal awan yang dia temukan dan segera pergi ke arah sekolah itu. Trio monster memang masih mengejarnya, tapi kehancuran yang Loki timbulkan saat melarikan diri sangat merepotkan mereka sehingga mereka tertinggal. Luffy, Zoro, dan Sanji juga tidak bisa hanya fokus mengejar Loki saja, tapi fokus mereka pun terbagi untuk menolong para raksasa di dunia matahari agar tidak terluka dari kehancuran lingkungan yang diakibatkan oleh Loki. Itulah mengapa mereka kesulitan mengejarnya. Beralih ke tempat Gunko, ketika Gunko dan si kesatria suci yang baru datang itu hendak mencari Gillingham, Loki muncul di hadapan mereka. Gunko pun sangat terkejut karena melihat Loki masih hidup dan bisa bebas. Loki tertawa dan berkata bahwa para kesatria suci akan merasakan rasa sakit berkali-kali lipat dari yang dia rasakan. Loki menatap tajam kepada Gunko di sana dan bertanya di mana kembaran Sangs itu. Gunko pun menjawab dia sudah pergi untuk menjalankan misi lain. Loki pun cukup kesal karena dendam terbesarnya adalah kepada Shamrock. Jadi berhubung Shamrock sudah tidak ada di sana, maka Loki akan melampiaskan semua kekesalannya kepada Gunko. Meski di sana sudah ada kesatria suci baru yang muncul, tapi amarah Loki tetap tertuju kepada Gunko karena memang kesatria suci yang baru datang itu tidak ada urusan dengan Loki. Gunko pun terlihat sangat panik. Dia tahu bahwa Loki memang sangat kuat. Ini pertama kalinya Gunko merasakan cukup takut ketika melawan musuh. Kesatria suci yang baru datang itu pun bilang tidak perlu takut karena dia akan membantu Gunko. Akhirnya Gunko dan si kesatria suci yang baru datang itu pun siap bertarung menghadapi sang raksasa terkuat di Elbaf itu.
Beralih ke tempat lain, diperlihatkan lautan di dekat Pulau Elbaf. Di sana ada Cavendish dan para krunya yang sedang berlayar menuju Elbaf. Alasan kedatangan Cavendish ke Elbaf, pertama karena dia memang kebetulan sedang berada di dekat wilayah Warland, dan kedua karena dia tahu berita bahwa Luffy sedang berada di negeri para raksasa itu. Di kapal tersebut, Cavendish sedang berbicara dengan Sai melalui Denden Mushi. Sai bilang dia sedang diburu oleh pemerintah dunia semenjak insiden penyerangan terhadap Tenryubito di Reverie. Dia yakin Leo juga akan diburu karena Leo juga terlibat dalam peristiwa waktu itu. Cavendish pun meminta Sai untuk datang saja ke Pulau Elbaf agar mereka bisa menyusun rencana bersama Luffy secara langsung, sebab keadaan belakangan ini memang tidak menguntungkan bagi aliansi dalam armada besar bajak laut topi jerami. Selain masalah dengan pemerintah dunia, ada lagi masalah lain yang mana Bartok Club baru saja dihancurkan oleh bajak laut Akagami. Jadi Cavendish ingin meminta pendapat Luffy terkait hal itu. Dia tidak mau bertindak gegabah karena takut bernasib sama seperti Bartolomeo. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1143. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.